Halo untuk anak-anak, lanjut ya. Kita akan membahas pertanyaan dari Nadia dan Umi ya. Nomor 45 dan 46. Nanti dilanjutkan pertanyaan dari Faiz. Kalian juga boleh ya kalau videonya tidak terlalu panjang ya. 45 46 ini menarik ya. Karena ini kita harus cukup banyak membaca yaitu tentang tanda hubung. Aduh, coretannya seperti itu. Kita ulang ya. Tanda hubung dan tanda pisah. Nah, ini mungkin bagi kita ini suatu yang baru ya. Kadang-kadang apa sih tanda hubung sama tanda pisah? Nah, sebelum menjawab ini 4546 ini ya, kita harus belajar dulu apa itu tanda hubung, apa itu tanda pisah. Nah, Pak Guru mempunyai dua referensi ya. Referensi satu di buku Algendon. Ada kok di situ ya ternyata mana tanda hubung ya. Kita coba cek ya di sekitar sini. Nah, ini tanda hubung dipakai untuk ada 1, 2, 3. Karena mungkin kurang jelas, Pak Guru ternyata browsing. Jadi di Algendon ada, Pak Guru browsing juga dapat, ternyata Algendon ngambil dari sini ya. Jadi ini lebih jelas ya, tanda hubung. Jadi sama persis. Lebih baik Pak Guru pakai ini aja ya, biar lebih jelas ya. Tanda hubung dipakai untuk menandai, yang pertama, bagian kata yang terpenggal. Nah ini. Ca, kasih tanda hubung, ra. Kayak kamu kalau nulis itu ya, kalau nulis lalu nggak cukup, nah dikasih tanda hubung namanya, coretan tapi agak pendek ya. Yang kedua, dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, unyu-unyu misalkan gitu ya. Kemudian dipakai juga untuk menyambung tanggal bulan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang diijazah satu-satu. Ini ya. 11 November 2013. 11 strip tanda hubung ya maksudnya. Atau panitia P tanda hubung A dan sebagainya ya. Itu tanda hubung, lalu tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi. Nah, untuk memperjelas saja. Untuk apa? Memperjelas artinya gini. Berevolusi itu dari kata evolusi yang ditambah awalan ber. Mengukur itu dari kata ukur ditambah awalan meng, jadi mengukur. Kemudian 25 ribuan. 25 ribuan. Nah, ini untuk apa? Memperjelas saja ya. Jadi atau juga mesin hitung tangan contohnya. Nah, ini kita disuruh membandingkan kalau ini dirubah ya, dirubah jadi berevolusi, mengukur. Jadi agak beda ya, berevolusi sama berevolusi. Ya, tapi jarang sekali dipakai sebetulnya ini ya. Kemudian tanda hubung dipakai untuk merangkai contoh se-Indonesia. Jadi kalau kamu bilang se-Bandut Kidul pakai ini ya, pakai seperti ini ya. Sedayu pakai ini ya. Kemudian ke, peringkat ke, ini sering kita pakai juga. Peringkat ke, strip atau tanda hubung 1. Peringkat ke 2. Atau pakai an, ini juga sering kita pakai ya. 1950-an, 2000-an. Ini untuk tahun ya, tapi tahun bukan untuk uang ya. Kata dipakai juga untuk kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Hari H. Hari H itu hari pelaksanaan itu hari H biasanya ya. Ada sinar X untuk rongsen gitu ya. Ber-KTP kartu tanda penduduk ya. Ber-SK di-SK-kan. SK itu surat keputusan ya. Terus kata dengan kata ganti Tuhan pakai nya. Nah, nya itu ternyata pakai tanda hubung ya. Ciptaannya, rahmatmu. Lalu huruf dan angka. Perpaduan huruf dan angka. D3 diploma ya. Diplomatika ini untuk kuliah ya. S1 sarjana strata 1, S2 sarjana strata 2. Dan kata ganti kumunya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Ini kapitalnya. KTP mu pakai tanda hubung. SIM-nya, STNK ku.
Tapi di sini ada catatan tambahan nih. Tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalkan ini ya singkatan maksudnya mungkin ya. BNP2TKI, LP3I, P3K. Nah, kemudian tidak dipakai tanda hubung, dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah dan bahasa asing. Jadi ada campuran gitu ya. Ini di Sowani ya. Ini Sowan ini kan bahasa Jawa ya. Berpariban atau bahasa Batak di backup. Wah, di backup diberi perlindungan ya. Merecall, menelpon kembali bahasa Inggris nih. Pentakelan. Wah, ini orang sepak bola, tackle gitu dijegal gitu ya. Lalu tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Kata pasca. Nah, pasca itu setelah ya artinya. Akhiran isasi atau dalam contoh dalam kata betonisasi. Sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Ya, ini tapi jarang dipakai juga ini ya. Kecuali pasca ini sering ya, pasca sarjana misalkan gitu ya. Kita lanjut, tadi kan kata hubung ya. Tanda hubung ya. Jadi ada satu lagi tanda yang mirip sekali dengan tanda hubung, namanya tanda pisah. Nih, tanda hubung sama. Kalau tadi tanda hubung kan agak pendek ya, kalau tanda pisah agak panjang tuh. Jadi tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Waduh, apa ini? Jadi kayak ada tambahan gitu ya. Jadi ini kalimatnya kan sebetulnya kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Aslinya gitu. Jadi kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tapi karena ingin memberi informasi tambahan, terus dibuat tanda hubung, terus dua tanda hubung ya, kanan kiri, lalu diberi, saya yakin akan tercapai. Jadi ini pendapat ya. Jadi informasi tambahan disisipkan di dalam kalimat utama itu. Kemudian ini juga aslinya ini kan keberhasilan itu dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Nah, terus ditambah kata atau kalimat kita sependapat. Jadi seperti itu ya. Atau juga tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi. Aposisi itu apa? Yaitu keterangan lain. Jadi keterangan lain. Jadi ada tambahan keterangan. Kalimat aslinya gini, Soekarno-Hatta. Nah, ini kan pakai tanda hubung ya ini ya. Soekarno-Hatta, terus di sini ada tanda pisah. Aslinya kalimatnya apa sih? Soekarno-Hatta diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Tapi mau diberi keterangan lain, yaitu apa? Soekarno-Hatta, sang proklamator kemerdekaan RI. Nah, ini pakai tanda pisah ya. Atau yang ini, rangkaian temuan ini, keterangan lain adalah evolusi teori kenisbian dan pembelahan atom. Nah, ini Pak Guru nggak begitu paham ya apa ini kenisbian ini ya. Kalau evolusi kan perubahan ya, pembelahan atom itu semacam apa ya, partikel terkecil dari suatu benda itu ya. Telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Jadi informasi tambahnya dibuat di sini. Lalu gerakan pengutamaan bahasa Indonesia harus terus digelurakan. Di sini disisipkan amanat Sumpah Pemuda. Lalu tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Berarti sampai. Tahun 2010 sampai 2013. Tanggal 5 sampai 10. Jakarta sampai ke Bandung. Nah, ini masih ada nggak informasi berikutnya? Ini sudah tanda tanya ya. Jadi itu saja ya mungkin untuk pengetahuan yang harus kalian pahami dulu ya. Nanti kalau lupa bisa dibuka di buku Algendon ya. Di situ ada di halaman berapa tadi? 19 ya. Halaman 19. Ini ada 19 ya. Kemudian atau juga bisa baca di ini ya, ivanline.github.io. Nanti linknya kalau mau juga bisa minta Pak Nanang ya, atau Pak Nanang tuliskan di deskripsi ya. Nah, kembali ke pertanyaan dari Nadia dan Meta nomor 45 dan 46. Kalimat yang menggunakan tanda hubung yang dengan benar adalah
tanda hubung itu yang pendek tadi ya tadi ya. Ini dari pukul ini sampai ini tadi, ingat ya masih terakhir tadi ya. Ini sampai. Ini walaupun kecil tapi ini keliru, ini harusnya bukan tanda hubung tapi tanda pisah. Jadi sampai itu pakai tanda pisah ya. Pak Bardi sudah meninggal, tukang bakso keliling itu. Nah, ini kan tambahan ini ya, pakai tanda pisah tadi ya. Jadi ini bukan Bandara Baru Yogyakarta ya. Ini juga tambahan informasi pakai tanda pisah, bukan ya. Pedagang onde-onde. Nah, ini kan untuk pengulangan ya, onde-onde betul ya. Jadi jawabannya adalah dia. Nah, nanti kalau kalian masih ragu bisa dilihat lagi di buku ya atau di browsing ya tentang informasi tanda hubung itu fungsinya untuk apa. Kalian pasti setuju semestinya ya, kalau Pak Guru salah nanti boleh dibetulkan ya. Lalu sekalian nomor 46, penggunaan tanda pisah yang benar. Bandara Soekarno-Hatta. Kalau ini Pak Guru nggak yakin ya. Soalnya di pembahasan tadi nggak ada itu. Memang ada kata Soekarno-Hatta ya, tapi tadi kayak pakai tanda hubung ya. Jadi bukan tanda pisah ya. Jadi kayaknya enggak lah. Ayah akan pergi ke Jakarta pada tanggal 5. Nah, ini kan pakai tanda hubung ya. Untuk tanggal kan pakai tanda hubung. Coba kalian cek lagi. Tanggal. Ini tanggal. Tanda hubung untuk tanggal. Berarti yang ini mana tadi? 46 tadi, ini enggak. Ini enggak. Jangan pura-pura pengulangan dua kata yang sama pakai tanda hubung ya, bukan tanda pisah ya. Cumi-cumi juga iya. Waduh, nggak ada ternyata jawabannya. Kalau menurut Pak Guru sih ini soal tidak ada jawabannya ya. Nah, sekali lagi kita lihat tanda pisah itu untuk apa sih? Tanda pisah ya. Kita coba lihat. Kok nggak ada di situ ya? Tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk menyisipkan informasi berupa ini ya, apa? Kalimat tambahan atau kata tambahan, atau bisa berarti sampai atau dengan, sampai dengan atau sampai ke ya. Ada nggak sih? Kita cek lagi ya biar mantap gitu. Ini Bandara Soekarno sampai enggak. Ini enggak, ini enggak semua ya. Jadi ini ternyata anak-anak tidak ada jawabannya. Menurut Pak Guru ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Boleh kalian berkomentar ya. Oh Pak, itu harusnya jawabannya ini gitu ya. Boleh silahkan. Terima kasih semuanya ya. Semoga membantu ya.